Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan, Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai Kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Masih dalam acara rangkaian bulan keluarga, panitia mengajak semua anggota jemaat untuk terlibat dalam keseruan lomba-lomba yang dapat diikuti dari adik-adik SD hingga opa-oma lansia. Mulai dari lomba cerita anak, lomba quote, lomba menulis renungan singkat, hingga lomba menulis kesaksian hidup. Dan hari ini, Minggu 18 Oktober 2020 adalah hari terakhir batas waktu pengumpulan. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada warta maupun publikasi yang disebarluaskan. Dan sampai ketinggalan ya, banyak hadiah menarik menanti semua jemaat terkasih. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema Jefta dan Hana, antara Nazar dan Ham. Perlukah orang lain yang berjanji pada Tuhan tetapi kita yang menepatinya? Pada hari Selasa 20 Oktober 2020 pukul 18.30 sampai dengan selesai dengan pembicara Pendeta Yuswantori Ihwan, Pendeta Jemaat GKI Samanhudi Jakarta. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Masih dalam rangkaian acara Bulan Keluarga GKI Peterongan, mari ikuti bersama Oase Iman yang akan mengangkat tema Broken Parenting, merangkul dengan lengan yang lunglai. Bagaimana memutus mata rantai pengasuhan yang tidak sehat dan merusak akibat orang tua yang terluka. Jumat 23 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB melalui aplikasi Zoom dan YouTube channel GKI Peterongan dengan pembicara Ibu Deborah Herawati MTH. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Adi atau Erik melalui nomor WA yang tertera di warta dan publikasi yang disebarluaskan. Halo Sobat Kompa, rekan-rekan pemuda, ayo gabung di Persekutuan Pemuda Kompa Fellowship. Kita ditempatkan di lingkungan kita masing-masing bukan tanpa tujuan. Mari mengambil peran untuk menjadi versi terbaik diri kita dengan mengetahui the reason why. Untuk apa kita ditempatkan Tuhan di lingkungan kita saat ini. Sabtu 24 Oktober 2020 jam 17.00 WIB di Zoom Meeting. Untuk info dan pendaftaran langsung cek ke Instagram @kompa.peter ya. See you there rekan Kompa. Ikuti bersama Bincang Keluarga GKI Peterongan live, disiarkan secara langsung tiap Sabtu pukul 18.30 WIB. Bincang Keluarga Sabtu ini, 24 Oktober 2020, mengangkat tema Open versus Closed Communication, tentang bagaimana menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, sehingga dapat mengatasi konflik antar pribadi di tengah keluarga. Bersama Pendeta Johannes Lee, jangan lewatkan, ikuti acaranya melalui akun-akun resmi GKI Peterongan di Instagram, Facebook, dan kanal resmi GKI Peterongan di YouTube. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dalam situasi pandemi saat ini, kita tahu banyak jemaat yang mengalami kelesuan secara ekonomi. Untuk menggairahkan semangat, kami Panitia Bulan Keluarga mengadakan Kafe Keluarga. Kafe Keluarga ini bertujuan untuk membantu jemaat yang memiliki usaha di bidang kuliner. Selain itu, juga dapat menjadi media bagi jemaat untuk saling berbagi dengan cara membeli dan mengirimkan ke jemaat lain. Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memesan makanan atau snack dan minuman yang disediakan di menu melalui tiny.cc/kafekeluarga 25OKT2020 atau WA ke nomor-nomor yang tertera di publikasi. Pengiriman dilakukan pada Minggu 25 Oktober 2020 dengan biaya kirim sebesar Rp10.000 ditransfer saat pemesanan. Pemesanan paling lambat tanggal 21 Oktober pukul 12.00 WIB. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
Jemaat Tuhan, ibadah kita hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan damai bagi saudara sekalian di dalam nama Tuhan. Amin. Saudara, hari ini masih dalam rangkaian Bulan Keluarga GKI Peterongan tahun 2020. Tema kita adalah katakan tidak pada balas dendam atau say no to revenge. Hari ini kita mau belajar lebih dalam bagaimana menghadapi keinginan-keinginan untuk membalas dendam dan bagaimana kita mau serahkan itu untuk kita boleh melakukan apa yang sesuai dengan cara Tuhan dan bukan cara kita. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita mari kita masuk dalam ibadah ini dalam puji-pujian. Marilah kita merendahkan diri dan berdoa bersama untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan tidak membalaskan dosa-dosa kami kepada kami, namun memberi Tuhan Yesus untuk menggantikan kami menanggung dosa-dosa kami. Namun, kami masih sering melukai hati Tuhan. Kami masih sulit mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Malahan, kami sering menaruh dendam kepada mereka yang melukai kami. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Pikiran kami turut merancang-rancangkan hal yang jahat bagi mereka yang berlaku jahat terhadap kami. Kami juga sering mengharapkan Tuhan yang membalaskan setiap rasa dendam kami kepada mereka yang berlaku tidak baik kepada kami. Tuhan, ampunilah segala pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu untuk melayakkan kami kembali, seraya kami diajarkan untuk mau mengampuni mereka yang berbuat tidak adil kepada kami. Bantulah agar dalam setiap relasi yang kami bangun bersama dengan keluarga dan orang lain, kami mengutamakan kasih Allah, sehingga kami mau tetap mengasihi mereka, sekalipun mereka melukai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan pengampunan dan perdamaian kepada kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara kita yang sudah mengaku dosa dan diampuni oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah melalui Roma pasal 5 ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya.
Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Mari saat ini kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, hari ini secara khusus kami akan belajar dari firman Tuhan untuk tidak membalas perbuatan-perbuatan sesama yang melukai hati kami. Tuhan, sinarilah hati kami dengan cahaya kasih-Mu yang tidak terpadamkan, supaya kami bisa tetap meneladani kasih Tuhan yang tidak membalas, sekalipun begitu banyak orang mengolok, mendera, bahkan pada akhirnya membunuh di atas kayu salib. Ajari kami Tuhan kasih-Mu itu supaya kami tetap bisa memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kami, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kami, memegang kendali atas setiap sikap, karakter, emosi, dan pikiran-pikiran kami. Terangi hati kami dengan cahaya firman-Mu Tuhan, sehingga kami mau dibentuk ulang melalui firman yang akan kami terima. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang penuh dengan komitmen, menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar.
Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya. Inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini, katakan tidak pada balas dendam. Kalau kita berbicara tentang balas dendam, kita tidak bisa memisahkan dari satu hal yang lain yang membuat tidak balas dendam itu mungkin terjadi, yaitu pengampunan. Di awal perenungan kita ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mengikuti tayangan singkat berikut ini untuk melihat bagaimana anak-anak belajar untuk mengampuni. Hi guys, welcome back. We're so happy to see you today. We're talking about forgiveness. We're gonna talk about unforgiveness.
forgiveness. We forgive just like Jesus. Jesus forgives us every time. Do you know about forgiveness? The Bible says in Mark 11:26, if you do not forgive other people, then your Father in heaven will not forgive your sins. Sometimes we need to be forgiven too. Don't forget to say you're sorry. One time at school, my friend on the bus, she pushed me so she could go out of the bus first. So she said I'm sorry, so I had to forgive her. It is very important to practice forgiving even when you're not treated fairly. Unforgiveness can be toxic to our heart. Forgiving people makes us feel better. So we have to forgive, even when they don't say sorry. Forgiving someone doesn't mean you'll immediately feel better about what happened. Make up and move on, let it go. I gotta forgive everyone, even my sister. In the Bible it says, be kind and loving to each other. Forgive each other just as God forgave you in Christ. We forgive everyone, like sisters, friends, family, classmates, brothers, uncles, aunties, and anyone else. Don't forget to choose forgiveness. Thanks for joining us. See you next time. Dari tayangan tadi kita melihat bagaimana anak-anak belajar untuk memaafkan temannya, memaafkan saudaranya. Walaupun tidak mudah, walaupun bahkan ada yang melukai hatinya dan tidak mengatakan maaf. Tapi mereka belajar untuk memaafkan. Yang menarik dari cerita-cerita mereka tadi, saudara-saudara, adalah bagaimana mereka melakukan itu semua untuk satu alasan ini. Just as Jesus forgave you in Christ. Karena Tuhan sudah mengampuni engkau di dalam Kristus. Ketika kita sudah diampuni, kita diajak juga untuk mengampuni. Dan ini sama sekali tidak mudah, saudara-saudara ya. Begitu juga untuk anak-anak. Seringkali kalau kita mendapat sebuah perlakuan yang tidak baik dari teman kita, rasanya itu pengen sekali membalas. Bahkan ketika kita juga tahu bahwa teladan Tuhan Yesus adalah tidak membalas orang-orang yang mendera, yang menyakiti, yang mengolok dia. Tetapi keinginan untuk membalas dendam itu bisa begitu besar, bisa begitu sulit untuk ditahan. Bahkan banyak orang mengatakan ya harus membalaslah. Kalau tidak membalas itu nanti kita menjadi tampak seperti pihak yang lemah atau yang kalah. Benarkah tidak membalas itu lemah atau kalah? Ada sebagian orang lain yang mengatakan kalau tidak membalas, enak dianya, nanti dia akan berbuat begitu lagi, dia harus merasakan apa yang saya rasakan. Saudara-saudara, orang membalas dengan begitu banyak alasan, pembenaran untuk memang benar harus membalas. Tetapi firman Tuhan berkata satu hal yang berbeda, pembalasan adalah hak Tuhan, artinya kita diutus untuk hidup di dalam pengampunan. Bagaimana seperti anak-anak dalam tayangan video tadi. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan dan melihat itu semua bukan sebagai satu kekalahan. Dan bukan sebagai satu sikap yang pasif. Tetapi justru melalui itu semua ada kasih yang diteladankan. Ada kasih yang dipersaksikan bagi banyak orang di sekitarnya. Hari ini saudara-saudara secara khusus kita akan melihat bacaan kita tadi tentang kisah Daud dengan Mephiboset. Saudara-saudara mengenal Mephiboset? Anak-anak sudah pernah mendengar kisahnya? Mephiboset ini adalah seorang cucu raja. Kakeknya adalah Saul, raja pertama Israel. Ayah Mephiboset adalah Yonatan. Jadi Mephiboset ini adalah cucu raja, tetapi rupanya dia adalah seorang yang kurang terkenal hidupnya. Dia tinggal di Lodebar, jauh dari Yerusalem, pusat pemerintahan. Dan sedikit catatan Alkitab tentang Mephiboset, dikatakan bahwa Mephiboset kedua kakinya timpang. Kenapa kedua kakinya timpang? Karena rupanya pada saat berusia 5 tahun, dia jatuh dari tangan inang pengasuhnya, dan ia kemudian menjadi timpang kedua kakinya. Pada saat usia 5 tahun, ketika pengasuhnya mendengar bahwa Saul dan Yonatan meninggal, ia begitu
panik, ia begitu ketakutan ya sehingga Mephiboset ini terjatuh. Nah, saudara-saudara, gambaran ini sedikit banyak membuat kita bisa membayangkan kondisi pada waktu itu. Ketika seorang raja mati di peperangan, apalagi anaknya raja juga ikut mati pada peperangan yang sama. Ada satu ketakutan yang luar biasa pada keluarga raja. Apa yang akan terjadi karena raja dan sang putra mahkota gugur di medan perang? Apa yang akan terjadi dengan kaum keluarganya? Biasanya kalau sudah begitu maka orang yang menggantikan untuk menjadi raja itu akan menumpas semua keluarga dari raja sebelumnya supaya tidak berpotensi pemberontakan pada waktu yang akan datang. Biasanya kalaupun tidak ditumpas habis atau dibunuh mereka akan ditahan supaya pemerintahan yang baru nanti menjadi lebih aman. Nah, dalam cerita yang tadi dibacakan dalam kitab Samuel, diceritakan di sana bahwa Daud sudah memerintah sebagai raja pada saat itu. Jadi ketika Daud menjadi raja, maka ada ketakutan tersendiri bagi kaum keluarga Saul. Bagaimana mereka akan bertahan hidup, bagaimana mereka bisa selamat dari raja yang baru ini. Tetapi rupanya apa yang dilakukan oleh Daud di tahun-tahun pemerintahannya? Dia tidak menumpas keluarga Saul. Dia bahkan mencari Mephiboset seperti yang tadi kita baca. Hal yang sangat tidak lazim. Bukan hanya karena seharusnya keluarga dari raja sebelumnya itu ditumpas atau ditahan. Tetapi juga faktor yang kedua adalah karena raja sebelumnya itu adalah Saul, saudara-saudara. Ya. Anak-anak mungkin juga masih ingat ya cerita ini dalam kebaktian-kebaktian sekolah minggu di mana Saul berkali-kali melakukan tindakan yang jahat terhadap Daud. Dalam ketidaksukaannya terhadap Daud, Saul berulang kali mengejar-ngejar Daud untuk membunuh dia. Saul bukan sosok raja yang disegani, yang baik, yang punya jasa yang istimewa untuk Daud. Jadi sebetulnya dengan dua alasan ini, tradisi bahwa raja sebelumnya keluarganya harus ditumpas dan yang kedua raja sebelumnya adalah Saul yang begitu jahat. Mestinya kedua alasan ini cukup untuk Daud menumpas semua keluarga Saul pada saat dia berkuasa menjadi raja. Tetapi rupanya itu tidak dilakukan oleh Daud. Dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia berpikir secara berbeda dan dia mengatakan pada saat itu masih adakah keturunan Saul yang masih hidup. Masih adakah keturunan Saul yang masih hidup pada saat itu? Kalau kita mencermati kalimat ini juga kalimat yang tidak biasa. Kalau seseorang pernah dilukai, kalau seseorang pernah disakiti, kalau seseorang pernah kecewa dengan orang yang lain, biasanya yang terjadi adalah orang ini tidak mau lagi punya urusan dengan orang yang menyakiti itu. Bahkan yang lebih terasa tersakiti kadang-kadang sampai mengatakan menyebut namanya saja saya sudah tidak mau, sudah malas. Tetapi Daud, dia menyebut nama Saul, masih adakah yang bertahan dari keturunan Saul? Kita tahu cerita sebelum-sebelumnya. Daud berteman baik dengan Yonatan, putra Saul. Tetapi relasi dengan Saul itu begitu buruk antara Daud dengan Saul. Tetapi yang disebutkan oleh Daud bukan masih adakah keturunan Yonatan, tetapi masih adakah keturunan Saul. Seolah-olah kita melihat tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada sesuatu yang dia ingin habisi dari keluarga Saul. Nah, apa tujuan Daud mencari keluarga Saul yang masih hidup? Tadi dalam ayat 1b kita membaca alasan yang pertama. Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Jadi Daud mau menunjukkan kasih kepada keturunan Saul karena kasih persahabatannya dengan Yonatan. Alasan yang kedua ayat 3b. Aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ternyata Daud punya alasan yang jauh lebih penting daripada mengikuti tradisi bangsa-bangsa di sekelilingnya tentang dua hal tadi. Menumpas raja sebelumnya dan berbuat tidak baik pada orang yang sudah pernah melukai. Dia punya alasan untuk mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan dan juga kesetiaan pada janji yang pernah dibuatnya dengan Yonatan dahulu. Ini sesuatu yang istimewa, saudara-saudara. Maka pertanyaan bagi kita adalah
Bagaimana Daud bisa sampai di titik ini? Bagaimana Daud bisa terlihat begitu percaya diri untuk melakukan ini semua tanpa ketakutan-ketakutan akan terjadinya pemberontakan kalau kaum keluarga Saul itu masih hidup. Nah saudara, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana Daud meneladankan ketiadaan keinginan untuk membalas dendam pada orang yang pernah menyakiti hatinya itu. Ternyata ini bukan pada 1-2 kisah saja. Kemampuan untuk kemudian memutuskan tidak membalas dendam pada orang yang pernah melukai itu terbentuk dari hati dan karakter yang mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan kisah dalam 1 Samuel 24 sampai 26, saudara-saudara, Saul bersama dengan pasukannya yang cukup banyak itu mengejar-ngejar Daud dan berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi sampai 2 kali Daud membiarkan Saul hidup walaupun ada kesempatan. Walaupun ada saat di mana Saul tidak tahu sebetulnya kalau Daud ada di dekatnya dan Daud bisa membunuhnya. Yang Daud lakukan apa? Masih ingat ceritanya? Dia hanya memotong punca jubah Saul untuk menjadi bukti bahwa seharusnya waktu itu dia bisa bunuh, tapi dia tidak mau bunuh Saul. Daud punya alasan yang kuat karena Saul adalah seorang yang diurapi Tuhan. Dia masih punya hormat dengan Tuhan di tengah ketakutan dikejar-kejar oleh seorang yang memusuhinya. Dia masih melihat Saul sebagai orang yang pernah diurapi oleh Tuhan dan dia tidak akan sembarangan memperlakukan Saul. Daud tidak membalas Saul. Kejahatan tidak dibalas oleh Daud dengan kejahatan. Lalu kisah yang tadi kita baca, kisahnya dengan Mephiboset. Setelah Daud menjadi raja, dia ternyata tidak menahan atau menumpas keluarga Saul yang masih hidup. Tetapi melalui Mephiboset justru Daud menyatakan kasihnya kepada Tuhan dan kepada Yonatan. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melampiaskan emosi, kemarahan, membalaskan perasaan-perasaan gelisahnya yang dahulu. Tetapi dia mengambil kesempatan itu untuk berbuat baik. Ada kisah lagi yang lain, kalau saudara-saudara baca dalam 2 Samuel 15 sampai 2 Samuel 18. Kita membaca tentang salah seorang anaknya Daud yang bernama Absalom. Absalom ini adalah salah seorang anak Daud yang memberontak kepada ayahnya, ingin memimpin kerajaan Israel. Dan dalam pemberontakannya itu Absalom bisa mengerahkan begitu banyak orang untuk mendukung dia. Dan ini adalah sebuah perlawanan yang luar biasa. Karena perlawanan Absalom dengan orang-orangnya ini sampai membuat Daud harus pergi meninggalkan Yerusalem untuk menyelamatkan diri. Seorang raja harus lari dari kota tempat pemerintahannya oleh karena dikejar oleh anaknya sendiri. Sebuah ancaman yang begitu besar. Tetapi kemudian Daud, kita bisa membaca kisahnya bahwa dia tetap mengasihi Absalom. Bahkan ketika terjadi peperangan antara pasukan Daud dengan pasukan Absalom, Daud berpesan kepada para pemimpin pasukannya, kamu harus bersikap lunak pada Absalom demi aku. Ada pesan yang dititipkan, jangan sampai Absalom kenapa-kenapa dalam peperangan itu. Karena Daud masih mengasihinya dan ketika Absalom mati, Daud itu meratap begitu rupa. Dan Bapak Ibu bisa baca dalam pasal 18 ayat 33, Daud mengatakan, seandainya aku yang mati menggantikan engkau. Sudah diperlakukan dengan sangat tidak baik, sangat tidak sopan dan tidak hormat oleh anaknya dan dia tetap masih mengasihi. Tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk melukai. Satu lagi, yaitu Simei, seorang yang juga dari kaum keluarga Saul. Suatu kali Simei ini di tengah kerumunan begitu banyak orang dan juga di antara begitu banyak pasukan Daud, dia mengutuki Daud dengan sangat keras, dengan kata-kata, dengan sumpah serapah yang sangat tidak hormat. Daud masih menjadi raja dan Simei ini mengutuki raja karena dia begitu bencinya kepada Daud. Akibat dari kata-kata Simei yang mengutuk raja ini, pengikutnya Daud sendiri itu sampai tidak tahan mendengarnya. Sampai mengatakan kepada Daud, biar aku yang menangani Simei, aku yang akan menghukum dia. Tetapi apa kata Daud? Biarkanlah dia. Biarkan dia mengutuk. Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita lihat kembali 4 cerita ini. Bagaimana luka yang begitu besar yang bisa timbul dari perlakuan Saul kepadanya. Luka yang begitu besar yang bisa timbul dari perlakuan anaknya sendiri, Absalom. Dan juga kesempatan untuk menumpas seluruh keluarga Saul, termasuk Mephiboset sebetulnya. Dan juga terhadap Simei yang mengolok, yang memaki, yang mengutuki Daud begitu rupa. Ternyata Daud menunjukkan sikap yang sama, yang konsisten, yang begitu teruji dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda ini. Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang Daud lakukan, saudara-saudara? Yang pertama, Daud mengandalkan Tuhan untuk menangani perkara-perkara di mana orang-orang melukai hatinya. Dia menyerahkan perkara-perkara itu kepada Tuhan ketika perkaranya itu adalah tentang orang-orang yang melukai hatinya. Biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Dia mau memakai cara-cara Tuhan. Bukan cara-caranya sendiri yang diwarnai kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan di saat-saat itu. Dia mau memakai cara-cara Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi Tuhan juga sanggup membereskan semuanya. Saudara-saudara, bukankah ini indah? Kalau kita mau lihat ini di dalam kehidupan keluarga kita, sudahkah kita juga sampai di titik ini? Ketika ada pengalaman peristiwa-peristiwa kehidupan di mana kita berjumpa dengan pengalaman yang tidak mengenakan, dalam arti orang yang terasa melukai hati kita. Entah dengan perbuatannya, entah dengan perkataannya. Maukah kita memakai cara-cara Tuhan? Maukah kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih hebat menangani perkara-perkara ini daripada saya? Kalau saya yang menangani akan lebih ruwet, akan lebih ribet semuanya. Tetapi kalau Tuhan yang menangani, Tuhan itu maha adil. Semua akan Tuhan berikan yang terbaik. Tidak mudah sampai pada titik itu. Tetapi Daud mengakui otoritas Tuhan. Walaupun dia sudah punya otoritas seorang raja. Walaupun dia beberapa kali selalu dibela oleh Tuhan dalam peperangan, dalam begitu banyak peristiwa. Tetapi Daud terus mengandalkan Tuhan karena dia menaruh hormatnya pada otoritas Tuhan untuk menyelesaikan itu baginya. Saudara, kiranya ini boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi keluarga kita, bagi setiap anggota keluarga. Mari kita memakai cara-cara Tuhan. Daud memakai cara Tuhan dalam bagian yang tadi kita baca dalam 2 Samuel 9, khususnya ketika dia menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Dia mengingat dia sudah pernah berjanji kepada ayah Mephiboset, pada Yonatan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam 1 Samuel 20 misalnya, perjanjian antara Yonatan dengan Daud, Yonatan mengatakan, kalaupun aku sudah mati nanti, jangan lupa tunjukkan kasihmu pada keturunanku, pada keluargaku. Tidak ada yang mendengar janji itu. Tidak ada yang menuntut Daud untuk menggenapi janji itu. Tidak sampai dipaksa, tidak dengan tuntutan begitu banyak pihak. Tetapi Daud mewujudkannya dengan sebuah kesadaran pribadi. Tuhan ada di antara mereka. Pada saat perjanjian itu, Tuhan mendengar mereka saling berjanji di hadapan Tuhan. Dan Daud menggenapi melalui kasihnya kepada Mephiboset. Bukankah ini hal yang luar biasa? Dia pakai cara-cara Tuhan. Gak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu diancam-ancam, tidak perlu ada orang mendesak dia untuk melakukan sesuatu. Dia lakukan di hadapan Tuhan. Di tengah keluarga kita pun juga ada janji-janji yang harus digenapi. Pasangan suami dan istri berjanji setia di hadapan Tuhan. Apakah dengan janji setia yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan, maka kita selalu mengisi hari-hari kita dengan memakai cara-cara Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan di dalam perjanjian kita itu. Walaupun kadang-kadang tidak mudah, walaupun kadang-kadang kita merasa pasangan kita mungkin menjengkelkan atau melelahkan kita. Tetapi ini bukan semata-mata antara kita dengan pasangan kita, tetapi bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam ini semua. Justru Tuhan sebagai yang utama. Orang tua berjanji di hadapan Tuhan untuk mendidik anak-anak
di dalam kebenaran firman, khususnya dalam baptisan. Ketika janji itu diucapkan sebelum orang tua membaptiskan anak-anak, pertanyaannya adalah, apakah setiap hari sudah diisi dengan melakukan cara-cara Tuhan dalam komunikasi kita dengan anak yang mungkin kadang-kadang tidak nyambung dalam beberapa hal karena memang ada gap generasi. Dalam sikap dan sifat anak-anak yang mungkin tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Apakah kita sudah menjadi teladan dan pengajar yang baik, teman dan sahabat yang baik yang memakai cara-cara Tuhan? Dan juga dalam relasi dari anak kepada orang tua juga. Apakah anak-anak juga sudah memakai cara-cara Tuhan untuk menjawab orang tua, untuk bereaksi terhadap sesuatu, untuk menaati orang tua, untuk mendiskusikan sesuatu, mencari solusi buat masalah-masalah yang ada. Bahkan juga seperti video yang di awal tadi, ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang mungkin juga melukai hati kita. Apakah kita sudah memakai cara-cara Tuhan? Daud meneladankan itu. Semuanya diserahkan dalam tangan Tuhan. Yang tersisa dalam dirinya adalah sebuah kelegaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, kita melihat bagaimana Daud ternyata juga percaya bahwa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu bukan berarti kalah. Daud percaya itu, tidak membalas kejahatan Saul bukan berarti dia kalah dari Saul. Tidak membalas pemberontakan Absalom bukan berarti dia kalah dari Absalom. Tidak membalas kutuk serapah Simei bukan berarti dia kalah dari Simei. Ada satu kalimat dalam 2 Samuel 23 ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat. Ini adalah sebuah penghayatan iman Daud yang diucapkannya demikian. Apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Apa yang diimani oleh Daud terkait dengan tidak membalas dendam ini, saudara-saudara? Ternyata Daud percaya bahwa kalau hidupnya itu adil, takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, menyerahkan kendali dalam tangan Tuhan, ternyata hidupnya itu justru akan bersinar. Ini sama sekali bukan kalah. Ini adalah sebuah caranya untuk bersinar dengan cara Tuhan. Terus bersinar inilah yang akan membuat orang lain melihat kasih Tuhan dalam dirinya. Terus bersinar inilah yang membuat Daud kemudian juga merasakan sebuah kelegaan bahwa dia sudah melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Bagaimana dengan kita? Siapkah kita terus bersinar? Biarlah melalui pengampunan dan kasih yang kita teladankan di tengah keluarga dan juga bagi orang-orang lain di luar keluarga kita, semakin banyak orang melihat ada kasih Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Biarlah melalui pengampunan yang kita alirkan, di situ kita juga merasakan kelegaan yang luar biasa. Karena Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kisah Daud yang menyatakan kasih kepada Mephiboset ini sesungguhnya juga mengajar kita tentang kasih karunia Allah. Allah mengasihi orang-orang yang dipandang tidak layak. Allah mengasihi orang-orang yang dipandang seharusnya dihukum, seharusnya binasa. Seperti Mephiboset, yang bahkan dalam pandangan dunia tidak sempurna secara fisik karena kedua kakinya timpang. Tetapi Daud tetap melihatnya sebagai sosok yang utuh. Ini adalah keluarga Saul dan Yonatan. Dan dia diangkat menjadi seperti seorang anak raja. Makan sehidangan dengan raja, tinggal sehari-hari di istana. Mephiboset yang seharusnya ditumpas karena ia adalah kaum keluarga Saul, tetapi beroleh kasih karunia. Di hadapan Tuhan, bukankah kita pun seperti itu? Kisah Daud dan Mephiboset mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak layak. Kita banyak sekali berbuat dosa, kita terus-menerus mengecewakan hati Tuhan. Kita terus-menerus melanggar perintah-perintah Tuhan. Mestinya yang layak bagi kita adalah pembalasan, penghukuman, kebinasaan. Tetapi yang diberikan Tuhan adalah pengampunan yang luar biasa.
sampai Ia sendiri datang dalam diri Kristus supaya kita selamat. Maka mari kita teladani kasih Tuhan itu. Karena kita sudah diampuni, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah hidup terlebih dahulu di dalam anugerah. Say no to revenge. Katakan tidak pada balas dendam. Karena kita percaya Tuhan bisa menangani dan menyembuhkan luka-luka kita. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan yang adil. Kalau Tuhan yang berperkara, semuanya akan menjadi jauh lebih indah. Dan Tuhan lebih sanggup melakukan semuanya lebih baik dari kita. Dan bukankah Tuhan juga ingin supaya hidup kita tetap bersinar dalam kasih-Nya? Jangan hidup dalam kepahitan luka-luka yang lalu. Melainkan mari hiduplah dengan hati yang tetap manis. Hati yang tetap dipenuhi oleh damai. Biarlah kehidupan kita dalam relasi-relasi yang ada diwarnai dengan kasih dan pengampunan. Selamat menyatakan kasih dan pengampunan Kristus dan katakan tidak pada balas dendam. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengajar kami melalui firman-Mu untuk tidak menyimpan dendam dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Berkati kami Tuhan supaya firman yang telah kami dengarkan boleh tinggal di dalam hati kami untuk kami hidupi. Dalam setiap relasi dan pengalaman kehidupan yang terjadi dalam hidup kami, tolong kami untuk selalu memakai cara-cara Tuhan. Tolong kami untuk menyerahkan segala sesuatunya dalam otoritas Tuhan, yang pasti jauh lebih baik dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan luka-luka hati. Tolong kami untuk tetap bersinar, menyinarkan kasih dan pengampunan ilahi. Melalui kehidupan kami yang terbatas, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Di tengah keluarga kami, jadikanlah kami terang, sehingga anggota-anggota keluarga yang lain semuanya juga boleh merasa terberkati dengan kehadiran kami. Satu dengan yang lain, saling terus menyemangati, sama-sama bersinar, sama-sama mempersaksikan kasih Tuhan, sehingga keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dibangun dalam kasih dan pengampunan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan-pergumulan yang cukup berat hari-hari ini. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Mungkin ada yang sedang bergumul dalam hal kesehatan. Tuhan kiranya menjamah, memberikan kekuatan yang baru, memulihkan dan menguatkan iman mereka. Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit, Tuhan yang memakai cara-cara yang ditempuh secara medis sehingga itu semua penuh dengan berkat Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya saudara-saudara kami yang bergumul dalam hal kesehatan
boleh merasakan betul-betul Tuhan hadir dekat dengan mereka, di dalam rumah mereka, bahkan begitu dekat dengan pembaringan mereka. Kiranya Tuhan yang akan terus menguatkan, menghibur, dan menopang. Tuhan yang akan berkati juga keluarga-keluarga yang sedang berjuang dengan persoalan-persoalan finansial. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan motivasi yang kuat untuk boleh terus melakukan yang terbaik. Tuhan berikan ide-ide yang baik bagi mereka yang sedang memikirkan untuk berkreasi dengan pekerjaan, dengan usahanya. Biarlah dengan berkat Tuhan itu semua menghasilkan sesuatu yang baik adanya. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan yang hadir dalam keluarga-keluarga kami untuk meyakinkan kami menjalani hidup ini dengan tidak khawatir, tetapi dengan melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kami. Sebab Tuhan pasti akan menolong dan membukakan pintu-pintu solusi pada waktunya. Bagi mereka yang bergumul dalam persoalan-persoalan yang lain secara spesifik, kiranya Tuhan yang akan juga berkati, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, biarlah mereka terus terarah pada Tuhan, hati dan pikirannya mengandalkan Tuhan, dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang begitu mencekam, sehingga hati mereka tetap boleh penuh dengan terang ilahi, disinari oleh hikmat Tuhan, memikirkan solusi-solusi yang bisa ditempuh juga dalam terang kebenaran dan hikmat-Mu. Tuhan yang akan berkati juga bagi gereja-Mu, biarlah GKI Peterongan juga semakin dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Meskipun melalui program-program yang masih dilakukan secara online pada masa-masa ini, kiranya Tuhan juga berkati semakin banyak orang boleh mengaksesnya dan terberkati oleh setiap kegiatan yang ada. Tuhan berkati juga di sepanjang bulan keluarga ini, biarlah program-program yang diadakan semakin menumbuh suburkan cinta kasih dan sukacita di tengah keluarga. Tuhan memberkati panitia bulan keluarga yang masih bekerja mempersiapkan begitu banyak hal, kiranya Tuhan yang menaungi dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita melayani. Tuhan berkati juga untuk setiap badan pelayanan yang ada di tengah jemaat ini, sehingga mereka tetap boleh bekerja secara efektif dengan segala hal yang dilakukan dengan keterbatasan tatap muka, tetapi kiranya itu tidak menurunkan kualitas pelayanan. Tetap pelayanan bisa dilakukan dengan optimal dan menjadi berkat. Tuhan memberkati juga setiap orang di antara karyawan di gereja kami, biarlah mereka juga tetap boleh bekerja dan melayani dengan kesehatan, kekuatan, dan dengan sukacita. Tuhan lindungi mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan di seluruh penjuru negeri ini. Berkati ya Tuhan, baik gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan kegiatan dengan tatap muka maupun yang masih secara online. Kiranya kami boleh terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan Tuhan yang memampukan kami menjadi kesaksian bagi sekeliling kami. Berkati juga pemerintah kami, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kiranya Tuhan yang akan terus curahkan hikmat bagi setiap orang dalam pemerintahan ini, supaya setiap kebijakan yang menyangkut begitu banyak orang bisa diambil dengan pertimbangan-pertimbangan yang penuh dengan hikmat. Tuhan yang jauhkan dari segala keegoisan, pementingan golongan tertentu, dan biarlah para pemimpin kami diberi hikmat Tuhan untuk memimpin dengan penuh keteladanan. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mengayomi rakyatnya, yang bisa meneladankan segala hal yang baik dan juga mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebenaran. Tuhan berkati bangsa ini dalam perjuangan menangani pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Berkati setiap tenaga medis yang terus dengan setia memberikan diri untuk melayani bagi kemanusiaan. Kiranya Tuhan melindungi mereka, menjagai dan menguatkan juga seisi keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati supaya cara-cara yang ditempuh untuk penanganan pandemi ini bisa efektif, dan biarlah bangsa ini tetap di dalam kendali tangan Tuhan, dan kami semua rakyat boleh mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat, dan kami semua bisa kooperatif dalam bersama-sama menangani pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala permohonan dan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu kami menyerahkan segala pengharapan ini, segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Mazmur pasal 100 ayat 4 hingga 5 yang demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami juga mengucap syukur karena kami masih diberi hidup dan nafas hingga hari ini, yang adalah berkat yang indah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang membawa persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyucikan dan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Ajarkan kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita diutus untuk meneladani kasih dan pengampunan Tuhan. Kita diutus untuk terus menyinarkan kasih dan pengampunan Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun ketika ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang melukai hati kita, biarlah kita boleh terus belajar mengasihi dan mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni
Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.